statement terakhir yang dikeluarkan oleh Sepp Blatter adalah dirinya mengaku menyesal sudah memilih Qatar sebagai tuan rumah dari Piala Dunia di tahun 2022. Piala Dunia sudah akan mulai minggu depan, tanggal 20. Jadi kapan pemain itu akan istirahat, kapan mereka akan coba lupakan sedikit pekerjaan di klub dan fokus pada tim nasional. Yang menarik adalah Cody Gakpo ini, dia punya statistik gol itu tidak kalah dengan seorang Erling Haaland, Manchester City. Tapi sebenarnya dua negara ini kan bersitegang terus ya. Konflik-konflik diplomatisnya juga banyak sekali. Inggris yang sekarang, Inggris yang lebih pragmatis, Inggris yang jauh dari bermain cantik. Di konflik sama Iran, dia ada sedikit tuduhan bahwa Iran yang salah satu indikasi ke Ukraina agar Ukraina nggak lolos juga, kayak gitu-gitunya ada. Hai semuanya, apa kabar? Salam Run Sportainment. Ketemu sama saya Conchita Caroline yang akan menemani dalam program yang akan membahas mengulik serba-serbi dari Piala Dunia Qatar 2022. Di mana lagi? Pastinya kalau bukan Road to Pildun 2022. Sebelum kita masuk ke pembahasan menarik di episode perdana hari ini yang pasti akan mengulas peta kekuatan dari grup A dan juga grup B Piala Dunia Qatar. Gak lupa dan gak bosan-bosan nanti sampai akhir pertemuan juga aku ingetin like, comment, dan subscribe YouTube channel dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment ya, supaya nggak ketinggalan nih konten-konten menarik seputar Piala Dunia yang disajikan sama Rans Entertainment dan Rans Sportainment. Biar makin akrab, kayaknya aku panggilnya harus pakai nickname nih ya, Rans Sport Enthusiast, supaya kita semakin semangat juga menyambut datangnya pesta sepak bola akbar 4 tahunan. Nah, hari ini aku juga nggak sendirian, sudah ditemani dengan dua bintang tamu yang luar biasa sekali. Langsung aja kita sapa, ada Bung Bayu Ekasari, Bes, dan juga ada Bung Afif Safi. Apa kabar? Halo. Baik. Oke. Baik. Kalau Bung Bes kan nyapanya enak gitu ya, nickname-nya Bes. Kalau ini Syafi Hernandez nih Ya, ceritanya. kalau nama asli kan sebenarnya Syafi'i. Syafi'i, Ini kan? kan Betawi banget, gitu kan, kayak orang yang Oke. benar-benar punya kontrakan banget, gitu banyak. Ya udah dah, Safi aja lah, biar ada Spanyol-Spanyolnya. Iya. Tapi Syafi'i masuk sama Qatar loh. Piala Masa? Dunia Qatar Masuk, kan? masuk. Oke, yaudah sebelum kita bahas nih peta kekuatan dari grup A dan juga grup B, mau bahas dulu kembalinya Piala Dunia ke tanah Asia. Terakhir di Korea Selatan 2002. Udah lumayan lama dan sekarang akhirnya untuk pertama kalinya dihelat di Qatar. Kontroversinya banyak, tapi euforia dan semangat orang-orang yang menyambut kedatangan Piala Dunia juga banyak, mengingat 2 tahun terakhir kan bisa dibilang olahraga dan event-event akbar harus terhenti karena adanya pandemi kan ya. Kalau ngelihat persiapan dari Qatar sendiri sebagai tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022, gimana sih Bung Bes? Kalau kita ngelihat Qatar sendiri ya, dari segi infrastruktur dan lainnya mereka sudah sangat siap. Bahkan kalau kita bilang program Piala Dunia ini di Qatar mereka sudah siapkan dari sekitar 12 tahun yang lalu. Betul. 2010 mereka diumumkan jadi tuan rumah Piala Dunia, mereka langsung gercep di situ, langsung bikin bangun ini, bangun itu. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, mereka tahun 2004 mereka sudah bikin akademi yang sangat terkenal sampai sekarang, Aspire Academy. Di mana itu mereka merasa bahwa talenta-talenta di Qatar itu harus butuh didikan yang lebih bagus, latihan-latihan yang berkualitas dengan pelatih-pelatih yang didatangkan langsung dari Eropa. Nah, itu dari 2004, terus 2006 Felix Sanchez datang, terus akhirnya 2010 mereka dinobatkan jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, berarti ini tidak ada kebetulan, mereka sudah sangat siap dan kita lihat menarik, ini adalah Piala Dunia pertama, bukan hanya di Asia kan kedua, pertama di negara Arab. Nah, dan kita lihat apakah akan seantusias seperti di Amerika Latin atau di Eropa. Sayangnya yang mewarnai euforia Piala Dunia Qatar ini nggak hanya berita-berita yang positif ya, tapi banyak juga berita-berita yang kontroversial. Bahkan sampai saat ini jelang hitungan hari aja sebenarnya kita sudah bisa menyaksikan pertandingan, masih ada isu-isu negatif yang terus datang. Bahkan statement terakhir yang dikeluarkan oleh Sepp Blatter adalah dirinya mengaku menyesal sudah memilih Qatar sebagai tuan rumah dari Piala Dunia di tahun 2022 ini. Gimana? Sekarang mau coba ke Afif deh. Tadi dari Bung Bes kan udah panjang, kan? Coba dari Afif sekarang. Gua kira gue Gak duluan apa-apa. tadi. Sebagai pengamat sepak bola gimana sih tanggapannya? Iya, kalau di Qatar tuh kan banyak kayak isu-isu yang ada yang beberapa human rights gitulah. Ya kan? Betul. Karena mereka nggak tahu sebenarnya produksi kuli-kuli terbaik dari mana, dia kan nggak tahu. Jadi ya udahlah, emang keadaan alam aja yang seperti itu.
Cuma masalahnya kalau betul kata Bang Bes, jangan pernah raguin Qatar lah ya, orang-orang berduit buat dikasih challenge gitu, dibangun stadion dibangun. Cuma masalahnya kan memang stadion ada 8 gitu kan, 8 ada yang 80.000 kapasitas, ada yang 40.000. Ini kayak yang jauh-jauh gitu jaraknya. Ada yang oke lah buat pemain kayaknya sih udah oke nih, tinggal adaptasi dia sama suhu mungkin buat di stadion juga penonton ada AC katanya di. Nah, cuma yang kayak jarak, jajanan, penginapan itu. Jadi gue langsung berpikir, nih kayaknya yang nonton di Qatar nih kalau nggak media ya orang tajir gitu. Orang yang biasa kayaknya agak susah nih, penginapan jauh tuh mungkin tuh. Kayak Akan gitu menjadi challenge gitu ya untuk para pecinta sepak bola bisa nikmatin Piala Dunia di Qatar 2022 ini. Kalau dari sudut pandang pecinta dan juga orang yang memang sangat mencintai sepak bola lah istilahnya. Kalau dari sudut pandang seorang pelatih, ya ini beda lagi nih pertanyaannya. Piala Dunia Qatar, bahkan sampai kita harus menyaksikan Piala Dunia itu di penghujung tahun. Karena alasan suhu, memang ya kita ketahui sama-sama Qatar suhunya tidak memungkinkan untuk di pertengahan tahun. Akan memberikan dampak tersendiri nggak sih untuk performa bagi para pemain Eropa khususnya, yang mungkin faktor iklim ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dikuasai. Ya betul sekali, apalagi ini menurut saya Piala Dunia yang persiapannya paling singkat. Ya. Biasanya kalau ada Piala Dunia, misalnya di waktu 2014 di Brazil, di 2018 di Rusia, itu persiapannya bisa 1 bulan, 3 minggu, ada namanya training center, kita aklimatisasi, mencoba mencari tempat training center yang dekat dengan negara tersebut misalnya. Tetapi sekarang tidak mungkin dilakukan. Serie A saja masih akan main akhir pekan ini. Masih ada 1 pertandingan. Sedangkan Piala Dunia sudah akan mulai minggu depan, tanggal 20. Jadi kapan pemain itu akan istirahat, kapan mereka akan coba lupakan sedikit pekerjaan di klub dan fokus pada tim nasional. Ini yang menarik menurut saya. Negara-negara yang mencuri start dengan TC itu pasti akan dapatkan hasil yang lebih baik, sedangkan negara-negara yang kelabakan yang baru-baru saja mengumpulkan pemainnya, yang mungkin ada efek kelelahan juga dari liga-liga di Eropa, nah ini yang harus disiasati. Biasanya pelatih itu dalam mempersiapkan tim ada namanya microcycle, macrocycle. Mikro itu mingguan, makro itu bulanan. Jadi udah pasti bulanan nggak mungkin karena 1 minggu lagi. Nah, jadi sudah pasti mungkin microcycle. Terus bagaimana adaptasi taktik segala macam mungkin setahun belakangan mungkin sudah mulai diselipin sedikit-sedikit. Jadi menurut saya ini Piala Dunia yang sangat-sangat pragmatis dari segi taktikal saya lihat. Yang artinya kita masih belum bisa menebak-nebak ya. Mungkin kalau kita lihat di Piala Dunia sebelumnya Rusia, masih ada tim-tim yang bisa dikatakan ini adalah tim jagoan, ini adalah tim kuda hitam. Tapi dengan bermain di Qatar, dengan sebuah medan yang tentunya berbeda dari segi suhu, kemudian stadion juga tadi sudah dikatakan fasilitasnya mungkin bisa disebut berbeda karena jarak dari tempat training center untuk bisa ke stadion juga cukup jauh yang harus ditempuh. Ini akan membuat Piala Dunia ini seperti seolah-olah semuanya memulai dari nol. Semuanya harus meraba-raba. Tidak ada tim yang bisa dengan yakin, dengan gamblang kita katakan sebagai tim yang bisa meraih titel juara dengan mudah. Tapi jadi lebih seru dong berarti Piala Dunianya. Iya, challenge-nya jadi lebih banyak. Kayak misalkan kalau ke stadion tuh kan harus lewatin gurun dulu. Udah kayak senggokong kan kalau misalkan jalan kaki kayak begitu. Jangan dong, jangan. Kayaknya sulit banget ya. Enggak dong, udah lebih modern sekarang. Ya, bahkan ada ini juga katanya ada penerbangan khusus yang disediain buat media-media buat gila tuh orang pinter ya gue. Ada kayak gitu nih Bang. Penerbangan khusus ke pulau buat stadion kayak gitu juga disediain. Kita harus lihat juga bahwa di Eropa sekarang ini sudah musim gugur menjelang ke musim dingin. Sudah pergantian jam dan di sana kan suhu sudah mulai ada agak sedikit lebih dingin. Dan mereka akan langsung berpindah ke Qatar yang notabene panas. Terus walaupun sudah digunakan AC di dalam stadion tapi tetap saya rasa tim-tim Eropa akan kesulitan ketika mereka harus bermain jam 3 sore atau sore hari. Pasti mereka akan banyak request main malam aja karena mungkin lebih mendukung. Baik, ini semakin membuat kita nggak sabar ya dalam hitungan hari bisa menyaksikan Piala Dunia Qatar 2022. Benar-benar setelah drama pandemi, kemudian dengan banyaknya permasalahan di dunia, ini sudah seperti savana atau angin segar bagi para pecinta sepak bola. Sempat terancam juga Piala Dunia apakah tetap akan dilangsungkan atau tidak. Akhirnya kita bisa kembali menyaksikan. Langsung aja sekarang kita bedah per grup, karena kita episode perdana, jadi kita mulai dari grup A terlebih dahulu ya. Grup A dan juga grup B. Kalau kita lihat grup A ini menarik sekali. Tuan rumah tentunya ada Qatar, Ekuador, Senegal, dan juga Belanda. Ini akan sangat menarik melihat bagaimana pertempuran dari keempat tim ini karena bisa dibilang untuk pola permainan semuanya berbeda. Kemudian kalau kita bahas key player juga mungkin di sini banyak yang masih meraba-raba sejumlah nama yang akan dimunculkan nih oleh negara-negara seperti Qatar, Ekuador dan juga Senegal. Tapi berkaca pada tuan rumah, kemarin sudah sukses meraih titel juara Piala Asia di tahun 2019.
Tapi Bung Bes, pastinya Piala Asia sama Piala Dunia jauh berbeda. Persaingannya juga berbeda. Apakah ini bisa disebut sebagai start yang baik bagi Qatar atau masih banyak sebenarnya tantangan atau ujian yang harus mereka lewati? Saya rasa sekarang Qatar sedang berproses ya, dan mereka memulai proses itu sejak tahun 2004 yang saya katakan tadi, bagaimana mereka membangun Aspire Academy, mengundang pelatih-pelatih terbaik dari Eropa, khususnya dari Spanyol. Terus salah satunya Mr. Felix Sanchez, pelatihnya saat ini, dan dia juga berproses dari pelatih di akademi di Aspire Academy, terus dia ngelatih di U17, 18, 19, dan akhirnya jadi senior. Dan mengalahkan Jepang 3-1 dengan skor 3-1 itu tidak mudah. Dan Jepang bukan tim yang baru main di Piala Dunia, langganan juga dia. Langganan juga Piala Dunia, dan mereka berhasil menang 3-1, itu adalah sebuah bukti. Bahkan pemain terbaik ketika gelaran Piala Asia itu adalah Ali Almos, dan juga dia adalah top skornya dengan 9 gol. Saya rasa Qatar akan datang dengan penuh kepercayaan diri, terus dengan pelatih yang sudah berada di negara itu belasan tahun, jadi saya rasa dia tahu karakter, dia tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan tim daripada Qatar sendiri. Dan faktor suhu pastinya akan menjadi sebuah poin besar bagi tim tuan rumah yang sudah terbiasa ya. Yang menarik, Conchita, adalah Qatar ini kan dilatih pelatih Spanyol. Otomatis ketika ada pelatih Spanyol melatih sebuah tim, kita akan berharap, wah dia akan main tiki-taka, dia akan main ball possession. Kaki-kaki. Tapi sayangnya Qatar malah dia bermain pragmatis, bertahan dan serangan balik. Bahkan pernah mereka bermain lawan UAE, Uni Emirat Arab, mereka babak pertama mencetak 5 gol, tetapi penguasaan bola tidak sampai 30%. Jadi hati-hati tim-tim yang ada di grup A, karena Qatar dia bisa mencetak gol dalam peluang yang seminimal mungkin. Hati-hati dengan serangan baliknya. Kalau menurut Afif sendiri, kalau melihat Qatar sebagai seorang pengamat sepak bola, pecinta sepak bola, kita nggak usah bahas statistik, nggak usah bahas grafis ya, tapi sebagai pengamat sepak bola, apa sih yang paling dinanti dari aksi tuan rumah Piala Dunia tahun ini? Yang pasti kalau tuan rumah dia kan dapat keuntungan supporter yang banyak gitu kan, supporter yang banyak yang suhunya udah diadaptasi. Pengen juga nih, gue pengen ngelihat kayak ada kontroversi-kontroversi gitu, biar ada bumbunya. Misalkan ini orang yang banyak duit nih, bisa lah nyogok-nyogok wasit atau apalah, biar nanti bisa diomongin setelah pertandingan. Kayak gitunya tuh harus ada. Loh, orang Korea yang waktu itu Korea aja sampai jauh, sampai Italia sampai kalah, masa ke atas Spanyol juga kalah. Spanyol diberi, ya. Masa Qatar nih, wow dia bisa beli segalanya. Jangan dong, masa tiap Piala Dunia di Asia identiknya sama keuangan, jangan dong. Nanti Ya susah apalagi kita mau lawan lainnya. Brazil, Qatar mau menang lawan Brazil, Qatar mau menang lawan Spanyol, susah. Iya. Pemain-pemainnya rata-rata main di liga lokal. Beberapa pemain seperti Akram Afif, Ali Almos, 2 pemain terbaik Qatar, itu ketika dia bermain di Eropa, nggak lama terus mereka pulang, homesick. Kangen rumah. Nah, ketika mereka balik ke Qatar, baru mereka gacor, baru mereka top, baru mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini yang sedikit saya ragukan dari Qatar, pengalaman internasional. Ketemu makanannya lagi pasti Qatar kan ada. Menarik tadi Bung Bes sempat membahas mengenai pemain, karena sekarang kita mau masuk ke pembahasan mengenai key player dari Qatar. Setelah kita mencoba menyaring data-data juga statistik yang dimiliki oleh keseluruhan pemain Qatar, muncullah nama seorang Hassan Al-Haidos. Ini didebutkan pada tahun 2008 lalu, saat ini usianya sudah 31 tahun. Dan yang menarik, kalau kita lihat catatan game, assist, dan juga golnya, 160 kali pertandingan, 16 assist, dan 34 gol. Ini cukup impresif sebenarnya, Bung. Ya, Hassan Al-Haidos ini adalah pemain senior di timnas Qatar. Dia terkenal kalau di Eropa mungkin ada Steven Gerrard, ada Paolo Maldini, one man club ya. Jangan gitu dong, jangan ketawa dong. Beda tarafnya. Mau bilang Messi tapi Messi udah pindah. Iya. Jadi Carles Puyol ya. Totti. Jadi dia ini adalah one man clubnya Qatar, ikonik di sana. Tidak hanya jago dalam statistik, tetapi dia juga selalu ada di timnas Qatar, dan ketika timnas Qatar ini dibangun oleh Felix Sanchez, dia sudah ada di sana. Jadi saya rasa kunci permainan dari Qatar adalah mereka bermain bertahan. Kalau kita bermain counter attack, apa sih yang pertama harus dilakukan? Tentunya adalah bertahan dulu yang bagus. Terus kedua, siapa yang akan menjadi jembatan untuk memberikan bola ke depan? Lah, ini dia orangnya, supaya bisa memberikan bola ke depan ke 2 striker. Kalau kita melihat partai pembuka nih, Qatar dan juga Ekuador. Sebenarnya kekuatan Ekuador saat ini seperti apa sih, Bung, untuk bisa menyambut Piala Dunia 2022, apalagi lawan-lawannya di grup A juga kita ketahui salah satunya adalah tuan rumah. Mungkin banyak orang meremehkan Ekuador ya, karena tidak punya pemain bintang. Setidaknya Chile saja dia punya Alexis Sanchez, dia punya Alex Vidal, Kolombia dia punya Falcao, Cuadrado. Ekuador siapa sih? Praktis orang mungkin lupa siapa sih pemain Ekuador. Paling Ener Valencia. Tapi sekarang dia juga di usia yang sudah senja. Tetapi jangan lupa, Ekuador ini berasal dari mana? Ekuador berasal dari Amerika Latin, CONMEBOL. Ini adalah federasi yang paling ketat di dunia.
Karena kenapa? Karena mereka kualifikasi Piala Dunia lawannya langsung calon juara dunia Piala Dunia, Pak. Argentina, Brazil, bahkan mereka lawan Uruguay. Nah, yang menarik dari Ekuador, mereka berhasil menang lawan Uruguay dan berhasil membantai Kolombia. Kolombia kita tahu 10 tahun terakhir dengan generasi emasnya selalu tampil di Piala Dunia dan selalu berhasil jauh di Copa America. Tetapi kita lihat sekarang, Ekuador muncul dengan sepak bola yang sangat cepat dari sisi kiri dan kanan dan pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris, di Liga Meksiko. Mereka berhasil membuktikan bahwa Ekuador yang pada tahun 2002 mereka tampil di Piala Dunia, sekarang mereka comeback lagi. Oke, ini masih menarik ya melihat bagaimana Ekuador nanti akan menampilkan permainan mereka di laga pembuka Piala Dunia 2022. Tapi kita masuk dulu, kali ini mau bahas key player dari Ekuador. Kalau tadi dari Qatar sudah ada Hassan Al-Haidos, sekarang kita beralih ke Ekuador, ada Ener Valencia. Didebutkan di tahun 2012, ini junior dari Hassan Al-Haidos pastinya, dan usianya 33 tahun, lebih tua, namun total pertandingannya tidak sebanyak Hassan Al-Haidos. 74 laga, 12 assist dan 35 gol. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik permainan dari sosok yang satu ini, Bung? Atau mau Afif yang jawab? Iya, kalau misalkan Gak apa-apa, Bumbes dulu ya, Bumbes dulu ya. Gue terkesima kalau ngeliat Bang Bumbes ngobrol. Enggak, kalau kita bahas soal Ener Valencia, mungkin sekarang dia ada di usia senja dan Ya. bermain juga di liga yang tidak terlalu kompetitif. Betul. Dan bermain juga di tim yang mungkin tim besar di Eropa, di Turki, Fenerbahce, tetapi Ekuador punya pemain-pemain lain yang masih bermain di Liga Inggris. Sebut saja Moses Caicedo, bermain di Brighton Hove Albion. Kemarin berhasil menang melawan Chelsea. Terus di sana menurut saya juga dengan liga yang kompetitif dia bisa membawa lebih intensitas, lebih dalam lapangan. Ya. Kalau gue sih agak berbanding terbalik sama Bang Bes mungkin ya. Kenapa tuh? Ya kalau Ekuador mah memang oke lah, dia langganan Piala Dunia gitu kan. Tapi kalau gue ngelihat figuran gitu ya. Ini peran utamanya udah ada nih, Argentina, Jerman, Spanyol, Brazil. Ekuador nih yang lewat kayak gitu kan, buat rame-ramein itu pasti kayak gitulah. Kalau gue nggak mungkin sampai yang semifinal sampai final gitu, nggak mungkin. Oke, tadi kita udah bahas dua negara yang ada di grup A ya. Kita sudah bahas tuan rumah Qatar, sudah bahas Ekuador juga. Rasanya kurang kalau kita tidak bahas Senegal. Ini favorit dari Afif Safi. Tadi di belakang layar dia request minta untuk bahas Senegal lebih lama. Ya, boleh, Senegal. Tapi jangan salah loh, kalau kita lihat datanya, seperti yang bisa kita tampilkan juga, pernah melangkah ke perempat final Piala Dunia meskipun di tahun 2002. Memang sudah cukup lama. Jadi tim Afrika kedua setelah Kamerun di tahun 1990 yang akhirnya bisa mencapai posisi tersebut. Tapi melihat kedatangan mereka di Piala Dunia 2022, Senegal, seperti apa Bung Bes? Kalau kita melihat Senegal, Senegal ini adalah champion dari Africa Cup of Nations atau Piala Afrika. Dan mereka mengalahkan Mesir dengan idolanya seorang Mo Salah. Dan bahkan ketika mau ke Piala Dunia, mereka kembali mengalahkan Mo Salah. Jadi ini membuktikan bahwa mereka punya mentality yang berbeda, mereka punya jiwa untuk menang itu yang sangat berbeda, ditambah dengan punya bintang sekelas Sadio Mane. Saya rasa Senegal sudah siap berada di Piala Dunia kali ini. Dan jangan lupa 2002 mungkin orang ingat Senegal itu lolos ke babak selanjutnya. Tetapi di pertandingan pertama mereka mengalahkan gurunya, Timnas Prancis dengan skor 1-0. Masih ingat mungkin waktu itu El Hadji Diouf, bagaimana dia mencetak gol yang istilahnya membuat sejarah buat Senegal. Karena kita tahu Senegal kan negara yang frankofon, pernah dijajah oleh Prancis, dan mereka menang atas negara yang pernah menjajah mereka. Ini sebuah kemenangan untuk negara, dan akhirnya saya rasa Senegal kali ini bisa membuat kejutan ketika dia berhadapan dengan Belanda ataupun bahkan Ekuador dan Qatar. Menarik tadi Bung Bes menyebutkan nama Sadio Mane yang sayangnya saat ini cedera saat dia membela timnya sendiri Bayern Munchen, yang artinya kalau kita bicara key player, siapa kira-kira key player yang patut mengemban beban berat tersebut di Senegal pada Piala Dunia kali ini dengan cederanya Mane? Salah satu cara bermain Senegal atau taktikalnya Senegal, dia bermain dengan sistem 4-3-3 dan memang Sadio Mane adalah kunci dari segalanya. Bagaimana dia melakukan finishing dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga bahwa fase menyerang dari Senegal dia melakukan build up yang itu dilakukan oleh dua orang yang sangat baik sekali, Edouard Mendy dan juga Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly dia punya akurasi passing yang sangat baik, bahkan dia punya visi bermain yang sangat baik. Dia tidak ragu untuk melakukan long pass untuk target ke space yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mau ngepres tinggi Senegal. Dan saya rasa ketika Sadio Mane tidak bisa bermain, dua orang ini yang akan menjadi pemimpin di Senegal. Karena sebenarnya si Mane itu dia habis cedera lawan pas main di Bayern Munchen, dia kan kayaknya bakal dibawa juga gitu. Mungkin ya buat nakut-nakutin atau apalah gitu kan.
Cuma itu dia mungkin yang bikin Sadio Mane nggak main itu gara-gara nama ejaan hurufnya MANE ya kan. Kalau ejaannya diganti MAEN kan main deh jadi. Aduh, iya. Nggak apa-apa. Karena emang kita harus ada unsur komedi supaya menarik pembahasan kita kali ini ya. Oke, kalau gitu tadi kita udah bahas 3 negara, masih ada 1 negara lagi di grup A Piala Dunia 2022. Ada Belanda. Belanda ini kalau kita berkaca pada Piala Dunia sebelumnya, Rusia 2018 memang bisa dibilang anti klimaks ya. Hasil positif terus diperoleh anak asuh Louis van Gaal, bahkan sukses membantai Turki juga di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, kalau kita lihat kekuatan dari Belanda sejauh ini seperti apa sih, Bung? Saya rasa sekarang Belanda sedang berganti generasi. Ketika 2018 mereka gagal itu bukan hal yang biasa ya, karena pada tahun 2002 kalau nggak salah Belanda juga tidak bermain di Piala Dunia. Yeah. Tetapi sekarang dia datang dengan generasi yang lebih muda. Waktu itu Ajax sempat masuk sampai ke semifinal ya Champions League dengan Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong yang sekarang bermain dari Barcelona. Dan saya rasa anak-anak muda itu yang waktu itu masih umurnya belasan, 20-an awal, sekarang sudah berada di usia yang prime, yang siap untuk tampil di pentas terbesar dunia. Ditambah lagi benteng terakhir dari Liverpool juga masih ada di sana, dan saya rasa kombinasi dari pemain muda, pemain yang berpengalaman ini akan jadi kunci dari permainan Belanda. Kita nggak boleh lupa juga bahwa teori-teori sepak bola, teorinya aja, Vip. Teori-teori sepak bola itu banyak lahir dari Belanda. Betul. Ya, bagaimana, tapi mereka belum pernah juara. Teori-teori total football, bagaimana tiki taka itu awalnya lahir itu dari total football, itu semuanya dari Belanda. Bagaimana Johan Cruyff dengan filosofinya, Rinus Michel dan sebagainya. Saya rasa Belanda akan selalu hadir dengan gaya permainan yang bisa membuat kita tercengang. Ini sambil kita saksikan juga ya, Run Sports Enthusiast, ada sedikit perakiraan line up dan juga formasi yang nantinya akan dimainkan oleh Belanda di pagelaran Piala Dunia 2022 ini. Key player, coba Afif dan juga Bung Bes, aku pengen tahu apakah jawabannya sama atau tidak. Key player dari Belanda siapa kira-kira, Afif? Kalau ya karena saya Barcelona juga ya De Jong lah. De Jong di situ. Apalagi De Jong kalau di Barcelona tuh dia mainnya kan agak attack tuh, gitu. Nah kalau misalkan di Belanda dia kadang ada temannya gitu, bareng Wijnaldum atau Van de Beek lah mungkin nanti. Kayaknya De Jong tuh salah satu orang yang bisa distribusiin bola juga, bisa bertahan juga. Jadi De Jong tuh di tengah nih vital banget lah. Gimana Bung Bes? Kalau saya melihatnya mungkin di anak muda umur 23 tahun, Cody Gakpo bermain di PSV Eindhoven. Saya rasa dengan dia bermain di PSV Eindhoven mungkin di Piala Dunia kali ini dia ingin mencoba untuk mengkasih lihat, oh ini loh, saya adalah seorang Cody Gakpo, saya bermain di attacking midfield nomor 10. Saya siap untuk bermain di tim yang lebih besar daripada PSV Eindhoven. Saya rasa itu. Yang menjadi pertanyaan. Yang menarik adalah Cody Gakpo ini, dia punya statistik gol itu tidak kalah dengan seorang Erling Haaland, Manchester City. Jadi walaupun liganya masih Liga Belanda, tetapi dia punya expected goal, kalau zaman sekarang XG, itu cukup tinggi di Liga Belanda. Yang menjadi pertanyaan. Pelatih Belanda juga tuh pelatih lumayan oke lah ya, maksudnya dia udah 71 tahunan, itu bener-bener kayaknya udah tahu harus ngapain gitu kan. Cuma masalahnya Belanda nih jangan sampai seri atau kalah di pertandingan pertama, itu mental tuh kacau tuh pasti. Kita berikan gambaran Run Sports Enthusiast bagaimana perakiraan formasi Belanda yang akan dimainkan oleh Louis van Gaal. Ada 3-4-3 di sini, dan kalau kita lihat nama-nama yang akan diturunkan, bagaimana pendapatnya Bung Bes mengenai peta kekuatan untuk setidaknya mengarungi partai pembuka di Piala Dunia nanti? Ya, kalau saya melihatnya, kita tahu formasi 3-4-3 itu kan sudah mulai terkenal. Chelsea dia pakai 3-4-3 dan banyak tim yang lain. Bedanya Chelsea mungkin 3-4-3 dia menggunakan sayap, dan Belanda dia menggunakan 3-4-3 itu lebih ke 3-4-1-2. Karena Cody Gakpo di sana dia bermain di posisi nomor 10. Saya rasa nanti ini mungkin formasinya Depay dia bermain lebih ke depan, karena mungkin Depay juga di Barcelona udah jarang main, jadi nafsu dia berarti. jadi kalau untuk urusan untuk create chance, playmaking, saya rasa Cody Gakpo akan mendapatkan porsi lebih. Oke, wah ini kalau kita baru bahas grup A aja udah seru banget. Penasaran nanti kira-kira seperti apa dengan grup B. Karena perlu kita ketahui memang kalau kita lihat keseluruhan 32 negara yang bergabung ini akan menghadapi tantangan yang berbeda di Qatar. Apalagi dengan negara-negara sebelumnya, salah satunya tadi sudah kita bahas juga di awal, faktor suhu yang dapat mempengaruhi para pemain yang biasa bermain di benua Eropa. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya. Dan kami juga akan menguliti seperti apa kekuatan dari grup B Piala Dunia Qatar 2022. Tetap bersama kami hanya di Run Sportainment Road to Pildun 2022.
Run Sports Enthusiast, thank you so much. Masih terus setia barengan sama kita di sini tentunya di Run Sportainment Road to Pildun 2022. Tadi kita udah mengupas tuntas bersama dengan narasumber kita ada Bung Bes dan juga Afif Safi di sini mengenai peta kekuatan dari grup A Piala Dunia Qatar 2022. Sekarang kita beralih ke grup B karena hari ini ada dua grup yang harus kita kupas tuntas ya. Grup B juga sebenarnya di atas kertas cukup menarik, ada Inggris, ada Iran, ada Amerika Serikat, kemudian ada Wales. Nah, partai pertama mempertemukan Amerika Serikat dengan Iran, memang kalau kita lihat kan sebenarnya ya sudahlah ya. Tapi sebenarnya dua negara ini kan bersitegang terus ya. Konflik-konflik diplomatisnya juga banyak sekali. Kira-kira ini akan mempengaruhi tensi di atas lapangan nanti atau enggak sih, Bung Bes? Itulah hebatnya sepak bola ya, olahraga pemersatu. Ya, jadi apapun background kita, agama kita, umur kita, ras dan sebagainya, kita lupakan semua. Ya, kita bermain 90 menit, kalah menang, setelah itu semuanya aman. Itu yang saya pelajarin ketika saya bekerja di dunia sepak bola sebagai pelatih adalah kata-kata respect. Jadi saya rasa nanti akan ada banyak respect sekali antara Iran dan Amerika bagaimana mereka akan bermain sportif. Mudah-mudahan juga nantinya bisa mendamaikan konflik-konflik yang sekarang ini sedang ada gitu ya di antara kedua negara tersebut supaya turis yang mau liburan lebih gampang. Yang namanya aduh. Oke, sekarang kita bahas mungkin enaknya Amerika Serikat dulu ya. Dari keempat negara yang ada, kita akan membahas mengenai Amerika Serikat di mana Piala Dunia 2022 ini bisa dikatakan menjadi momentum comeback dari Amerika Serikat setelah sebelumnya tidak lolos putaran final FIFA World Cup 2018 Rusia. Kalau kita ngelihat peta kekuatan dari Amerika Serikat di tahun 2022 ini bagaimana, Bung Wes? Salah satu tantangan dari Amerika Serikat sebagai negara yang jumlah penduduk yang besar, pada tahun 94 mereka jadi tuan rumah. Ketika saat itu tidak banyak orang yang tahu sepak bola, tidak banyak orang yang ngefans sepak bola. Jadi saya rasa tujuan mereka setelah tahun 94 adalah bagaimana sepak bola ini jadi populer. Dan itu terbukti, sekarang kita sudah tahun 2022, banyak orang yang main sepak bola di Amerika, bahkan wanitanya sangat kuat. Bagus. Terus kita tahu juga bahwa tahun 2010, tahun 2014 mereka lolos dari fase grup, peringkat 2, itu adalah prestasi yang luar biasa untuk negara yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman dalam Piala Dunia, tetapi kita lihat mereka sedikit kepeleset pada tahun 2018 tidak bisa tampil dan kali ini mereka comeback. Dan mereka comeback nggak tanggung-tanggung. Mereka punya pemain-pemain yang bermain di Eropa yang sudah punya pengalaman di kompetisi terbesar, ya kita sebut saja Christian Pulisic, ada juga Weston McKennie, ya. Besar gak? Jadi saya rasa Amerika sekarang sudah semakin populer olahraga sepak bolanya dan saya rasa mereka akan datang ke Qatar dengan target minimal finish di peringkat kedua. Kita masuk sekarang ke key player dari Amerika Serikat. Kalau dari tim Run Sports Entertainment sendiri, kami memprediksi ada nama Christian Pulisic di sana. Dan kalau kita lihat 52 game, 12 assist dan 21 gol. Gimana nih Bung Bes? Ya, Christian Pulisic kita tahu dia sebelum bermain di Chelsea, dia bermain di Liga Jerman, kalau tidak salah di Borussia Dortmund. Ya, dan sekarang dia sudah sangat dewasa, sangat mature, salah satu ikon sepak bola. Bahkan sekarang dengan era media yang sangat mudah diakses, saya rasa dia punya banyak sekali penggemar. Dan ini yang sangat penting untuk negara-negara yang sedang berkembang di dunia sepak bola. Mereka butuh ikon, mereka butuh orang yang bisa dicontoh. Mereka butuh sosok yang sudah sukses dan kita bisa contoh kesuksesannya itu. Dan saya rasa dia akan ada di Piala Dunia ini mengemban beban bukan hanya untuk dapat 3 poin, tetapi menampilkan permainan terbaik dan memberikan contoh kepada anak-anak di Amerika bahwa jadi pemain bola itu ya gini, enak. Tapi di grup B masih ada Iran. Tadi kita sudah bahas kalau pertandingan Amerika Serikat dan Iran tentunya akan cukup mewarnai kontroversi-kontroversi politik yang ada di antara kedua negara tersebut. Tapi sekarang kita mau bahas mengenai kesatuan sepak bola Iran. Ini adalah kali ketiga timnas Iran berhasil bermain di Piala Dunia, tercatat 2014, 2018, dan kali ini di 2022. Kalau melihat peta kekuatan, kedalaman skuad mereka seperti apa, apalagi tergabungnya barengan sama Inggris, ada Amerika Serikat, ada Wales juga. Gimana nih Bung Bes? Ya, kita lihat salah satu kelemahan terbesar Iran ketika dia bermain di kualifikasi kemarin Piala Asia adalah mereka kesulitan ketika harus transisi bertahan. Karena memang pemain-pemainnya sudah makin senior, sudah semakin tua, terus juga mereka punya striker besar di atas, Mehdi Taremi yang menyerang. Di situ dia tidak terlalu banyak membantu di transisi. Tapi saya rasa
dengan absennya Sardar Azmoun, salah satu pemain terbaik mereka bermain di Bayer Leverkusen, itu akan sedikit mengurangi kekuatan dari Iran. Kelebihan Iran adalah mereka dilatih dengan pelatih yang sama di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Carlos Queiroz, the legend Carlos Queiroz, dia adalah asisten Sir Alex di Man United dan akhirnya dia memutuskan untuk melatih negara. Saya pernah ketemu dengan dia. Saya pernah ketemu dengan dia di konferensi AFC waktu itu, dan waktu itu dia pelatih Iran dan memang punya karisma yang luar biasa. Dan Iran kita tahu bukan negara kecil di sepak bola, berapa kali juara Piala Asia, berapa kali juga juara Champions League Asia, yang kompetisi yang istilahnya tim-tim elit yang ada di Asia. Pola permainan seperti apa yang baiknya dimainkan oleh Iran, apalagi kalau kita melihat lawan-lawan yang ada di grup B, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menjadi batu sandungan bagi Inggris, Amerika Serikat, Wales? Ketika saya menonton pertandingan Iran, saya melihat tim itu seperti dibagi dua, dengan formasi 4-1-4-1, dengan pivot yang sangat menjadi kunci permainan, adalah pivot itu yang berdiri di depan 4 pertahanan, jadi 5 yang bertahan, 5 yang menyerang. Saya melihat Iran akan terbagi dua, bagaimana mereka akan coba menyerang dengan kekuatan kalau Sardar Azmoun tampil, kalau misalnya Mehdi Taremi bermain di Porto, bukan klub kecil, pernah mengalahkan Juventus, Porto, dengan gol dari Mehdi Taremi. Saya rasa mereka akan coba menyerang, dan bagaimana mereka antisipasi serangan balik, nah ini akan jadi kunci. Oke, kita lihat key player dari Iran yang sudah kita siapkan, Run Sports Enthusiast. Ada nama Sardar Azmoun di sana, 65 pertandingan, 7 assist dan 41 gol. Catatan gol yang sangat baik. Bagaimana Bung Bes? Pemain yang sangat baik, dia sudah tampil di 2018 dan kali ini dia mengalami sedikit cedera, tetapi Iran sekarang lagi menunggu, harap-harap cemas apakah dia bisa bermain di Piala Dunia. Sebelum bermain di Bayer Leverkusen, dia bermain di Zenit. Itu bukan kompetisi kecil juga, karena di Rusia salah satu klub yang besar, Zenit Saint Petersburg, Arshavin kalau masih ingat dulu bermain di Arsenal. Terus dia berhasil mendapatkan transfer pindah ke Bayer Leverkusen. Sayangnya dia sekarang lagi sedang cedera. Saya rasa dengan kalau misalnya dia bisa kembali, duet dia dengan Mehdi Taremi di depan, itu akan bisa mengubah peta kekuatan yang ada di grup B. Oke, 2 negara sudah kita bahas, sudah ada Amerika Serikat, ada Iran, tapi jangan lupakan masih ada The Three Lions di sana, masih ada Inggris. Apalagi kalau kita lihat bagaimana perjalanan mereka lolos ke Piala Dunia 2022 ini cantik sekali ya. 8 kali menang, 2 kali imbang. Ini catatan yang luar biasa. Bahkan untuk yang bukan fansnya The Three Lions saja harusnya bisa mengakui ini adalah catatan yang cukup impresif. Gimana melihat kekuatan Inggris di Piala Dunia kali ini, Bung? Inggris itu ketika tidak diunggulkan dia bisa memberikan prestasi, tapi ketika hype-nya besar, diunggulkan, meriah, akhirnya dia biasanya ada kontroversi akhirnya membuat mereka keluar. Saya rasa ketika tahun 2018 dan 2020 Euro, itu orang banyak yang meragukan kemampuan Inggris, tetapi saat itu juga mereka bisa lolos semifinal. Tidak gampang lolos semifinal Piala Dunia dan berhasil masuk final Euro. Walaupun akhirnya kalah atas Italia, tetapi menurut saya Inggris yang sekarang, Inggris yang lebih pragmatis, Inggris yang jauh dari bermain cantik, mereka punya pertahanan yang sangat bagus. Kenapa Maguire masih main di timnas Inggris? Karena mereka butuh pemain yang bisa bertahan dengan baik, bisa juga unggul di duel-duel udara yang sangat baik, dan salah satu kunci pertahanan mereka ya Harry Maguire. Karena mereka bermain dengan 3 di belakang, jadi kalau misalnya Harry Maguire keluar untuk ngepres, masih ada orang lain yang melakukan cover. Disitulah menurut saya kekuatan Inggris saat ini. Kalau kita bahas kekuatan, pastinya kita harus bahas juga pekerjaan rumah, PR-PR yang harus dibenahi oleh Gareth Southgate. Nanti kita akan coba dengar jawaban dari Bung Bes dan juga Afif, tapi sekarang mau ke Afif dulu. Apa kira-kira PR terberat dari Gareth Southgate saat ini untuk The Three Lions? Iya, kalau misalkan Inggris masuk dengan mulus gitu kan, cuma perlu diingat juga kalau lawan Amerika dia pernah cuma imbang doang lawan Amerika. Dia pernah di bawah Amerika, bahkan finish di bawah Amerika. Sama jangan pernah ngeraguin Inggris buat ngecewain fansnya lah, kayak gitu. Dia sebelumnya kan peringkat 3 di urutan start. Nah sekarang nih bisa jadi juga belum tentu dia lolos juga, karena kan bener-bener polemik ini yang lebih keren dari sepak bola tuh bukan sekedar taktik di lapangan, kayak ada unsur dia negara misah sama Wales, akhirnya seperti apa ntar di lapangan, di konflik sama Iran, dia ada sedikit tuduhan bahwa Iran yang salah satu indikasi ke Ukraina agar Ukraina nggak lolos juga, kayak gitu-gitunya ada. Nah ini yang lebih seru, cuma PR-nya adalah paling dia nggak cuma bisa mainin si James ya, Rich James doang. Nggak terlalu berat sih, yang penting jangan kalah, jangan imbang atau kalah dulu lah. Dia harus bisa menang di awal biar mentalnya naik gitu kan. Cuma kalau yang tadi awal bilang Bang Bes, kalah di awal itu kadang nggak terlalu peduli sama hasilnya nanti di knockout. Beda dengan hasil akhir. Iya, itu
waktu itu Jerman nggak lolos gitu kan. Waktu itu banyak tim-tim Portugal nggak lolos gitu juga. Jadi bahaya ya. iya nih, pertandingan pertama tuh kunci banget buat Inggris lah harusnya lah. Oke, gimana kalau dari unsur strategi sendiri gimana Bung Bes? PR dari Gareth Southgate tadi udah dari sport enthusiast, sekarang dari sudut pandang pelatih nih ya. Menurut saya kekurangan dari Inggris, mereka harus lebih terbuka lagi bermainnya, tetapi ya ketika mereka bermain terbuka, mereka tidak masuk final, mereka tidak masuk semifinal, tapi ketika mereka bermain pragmatis, menunggu sampai extra time, sampai adu penalti, mereka bisa masuk sampai semifinal. Inilah yang menarik menurut saya. Kalau negara-negara macam Iran, Wales bermain pragmatis atau bermain bertahan saja dapat hasil bagus, bagaimana dengan tim yang dihuni pemain-pemain top yang bermain di Liga Inggris? Kebanyakan ini bermain seperti itu. Kita lihat, kita masuk ke key player terlebih dahulu. Ini kayaknya nggak perlu disebutin lagi namanya. Silakan Afif, siapa key player dari The Three Lions? Dari Three Lions sebenarnya kalau buat gue sendiri masih Saka sih sebenarnya. Oke. Saka itu gue pernah nge-tweet patokannya. Ketika Euro kemarin, Saka nih 2 tahun lagi bakal oke lah gitu. Terbukti di Arsenal dia kelihatan struggle-nya gitu kan. Saka tuh ya gol-golnya Harry Kane juga rata-rata banyak dari Saka lah. Ya, Sakanya tuh harus jadi key player-nya Saka di situ. Oke, ini biasanya soalnya dilematis nih untuk key player, masih banyak yang mengagung-agungkan seorang Harry Kane. Yes. Pastinya, apalagi kalau kita ngelihat statistik permainannya. Tapi gimana Bung Bes? Saya melihat timnas Inggris ini tidak direct, tidak terlalu bermain direct, vertikal, tidak terlalu bermain cepat ke atas, tetapi efisien di depan. Kenapa? Karena mereka punya seorang Harry Kane. Walaupun bermain di Tottenham Hotspur dan tidak dapat piala sampai saat ini, dia adalah top skor Liga Inggris selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia mencetak gol, bagaimana dia di depan gawang, menurut saya dia salah satu pemain nomor 9, posisi nomor 9 terbaik yang ada di dunia saat ini. Oke, sekarang kita beralih ke negara terakhir yang tersisa di grup B. Ada Wales. Kalau tadi kita bahas Inggris terakhir juara 1966, ini sebenarnya lebih agak ngelus dada lagi ya. 64 tahun absen di Piala Dunia, Wales akhirnya kembali lagi di Qatar 2022. Bahkan kembalinya pun di negara yang bahkan untuk menggelar Piala Dunia aja harus nunggu akhir tahun dulu. Ini tantangan terberat sebenarnya untuk Wales sendiri apa sih? Apakah kedalaman skuad atau mungkin faktor lainnya? Saya rasa Wales adalah salah satu negara bisa jadi negara kejutan di Piala Dunia kali ini karena mereka punya seorang Gareth Bale yang kita tahu banyak orang yang mengkritik permainannya, cara bermain, bahkan orang lupa dia itu juara berturut-turut Champions League. Dan ketika juara berturut-turut Champions League dia tidak ada di bangku cadangan, tetapi dia bermain di lapangan dan berduet dengan seorang Ronaldo dan Benzema. Saya rasa dia bisa membawa quality, experience, tactical ability semua dia bawa dan bisa dia keluarkan ke pemain-pemain Wales. Dan jangan salah, ketika kita bahas seorang Gareth Bale, apakah hanya Gareth Bale yang ada di Wales? Tidak juga, karena di sana ada Aaron Ramsey yang sudah pernah bermain di Juventus, Arsenal, dan kita tahu juga ada pemain senior seperti Joe Allen. Dan saya rasa kombinasi antara pemain muda dan senior ini akan jadi kunci permainan dari Wales. Dan dia juga lolos ke Piala Dunia karena berhasil finish di peringkat 2 di fase grup dan akhirnya fase knockout pun dia menang. Saya rasa dia layak berada di Piala Dunia. Dengan nama-nama besar yang ada di Wales dan kita lihat juga bagaimana kombinasi dari pemain senior dan juga pemain-pemain usia muda yang ada di sana. Kira-kira seperti apa formasi atau pola permainan yang paling tepat untuk dimainkan di laga pembuka nanti untuk memberikan suatu gebrakan di Piala Dunia 2022 setelah absen sekian lama? Jika kita ingin bermain open play, tentu kita butuh technical player yang bisa bawa bola dari bawah ke depan. Dan saya lihat mungkin pemain yang hebat di Wales adalah Gareth Bale, pemain cepat di depan. Tetapi di belakang mereka masih kesulitan. Saya rasa mereka akan bermain dengan formasi 5-3-2, sedikit pragmatis, dan karena mereka punya postur yang besar-besar, kita tahu ada Aaron Moore di situ, striker yang tingginya hampir 200 cm. Mereka akan coba banyak bermain lebih vertikal dengan direct build up. Build up itu ada 2 macam, ada yang short, ada yang direct. Direct adalah long ball, bagaimana long ball langsung ke dia dan second ball-nya nanti mungkin akan coba dikasih umpan ke ruang yang akan coba dilari oleh Gareth Bale. Afif, gimana kalau ngelihat formasi Dream Formation untuk Wales sendiri, versi Afif gimana? Iya, karena masih Iran dan Amerika ya. Wales nih masih bisa berpotensi mencetak gol gitu. Dengan kalau Bang Bes ada 4-3-5-2 kayak gitu, gue pengennya tuh 9-1 aja. 9 di belakang, 1 Bale taruh digantung di depan aja. Jadi apa-apa umpan ke Bale kayak gitulah. Dia punya Ramsey kok yang punya bola-bola diagonal, bola-bola keren kayak gitu. Dia punya gelandang yang oke buat lanjutin sama Bale gitu. Jadi berpotensi masih ada Bale masih bisa cetak gol di sini.
Oke, menarik ya. Grup B, grup A. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang ada di atas kertas dan apa yang ditampilkan di pertandingan nanti kan memang bisa saja berubah ya. Kita bicara mengenai hal-hal yang kita ketahui. Tapi again, namanya sepak bola, tidak ada yang benar-benar bisa kita tebak hasilnya akan seperti apa. Jadi pastikan nanti kita tidak melewatkan satupun pertandingan-pertandingan dari Piala Dunia dan pastikan untuk jangan ketinggalan juga tayangan-tayangan dari Rans Entertainment dan Rans Sportstainment yang akan mengulas tuntas seperti apa peta kekuatan Piala Dunia 2022. Nah, kita masih ada satu segmen lagi nih, Rans Sports Enthusiast, jadi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dan janji segmen terakhir ini pasti bakal lebih seru lagi karena ada challenge yang akan diberikan kepada dua narasumber kita. Apa challenge-nya? Jangan kemana-mana, we'll be right back. Masih setia bersama kami di Rans Sportainment Road to Pildun 2022. Tadi udah janji ya akan ngasih challenge sama dua narasumber kita, Bung Bes dan juga Bung Afif. Nah, sekarang udah kelihatan dong challenge-nya apa. Jadi di sini ada sebuah roda yang isinya adalah negara-negara yang akan ikut serta dalam Piala Dunia Qatar 2022. Setiap negara punya pertanyaannya masing-masing. Jadi para narasumber di sini harus duluan menjawab pertanyaan yang nanti diberikan terkait negara tersebut. Supaya seru, kalau nanti misalnya Afif udah tahu dan mau jawab duluan, langsung sebut Afif gitu ya. Kalau Bung Bes berarti Bes gitu ya. Sudah siap? Gimana Rans Sports Enthusiast? Sudah siap? Yang di studio ayo dong suaranya dong. Oke, langsung aja kita putar ya. Negara manakah? Maroko nih, Maroko. Siap, duluan ya. Jepang. Waduh. Oke, dari Jepang dan pertanyaannya udah disiapin sama Rans Sportstainment. Siapakah nama pemain Jepang yang memiliki darah Amerika Serikat? Bes. Yes. Siapa, Bung? Kalau nggak salah namanya Smith. Posisinya? Posisinya kalau nggak salah dia main kiper, Smith. Bagaimana? Betul! Selamat, Bung Bes! Nah, kalau nggak salah dulu juga ada namanya Alex kalau nggak salah. Seingat saya dulu Alex, agak-agak botak gitu. Oke, dari namanya aja udah Amerika banget ya. Oke, Tinggal nyari nama Amerika doang itu ya, padahal kan nama Jepang beda tuh pasti tuh. Masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, Nanti sini. kita akan pilih pemenangnya dari yang berhasil menjawab tercepat dan terbanyak ya. Berikutnya. Kenapa jadi saya yang deg-degan ini ya? Oke, kita lihat. Tadi sudah dari Jepang, berikutnya ada dari Belgia. Gampangan kayak ini. Pertanyaannya dari Belgia, sudah berapa kali timnas Belgia berlaga di Piala Dunia? Berapa kali? Apip. Oke, berapa? 14. 14 kali. Betul, salah? Betul. Iqbal satu-satu Gila, ya, ngikutin Bung Bes. banget. Belum sempurna pertanyaannya. Kenapa? Dijabarkan tahun-tahunnya. Oh, tahun-tahun ya, boleh coba. Kan aku belum lahir juga, ada tahun yang belum Nanti lahir. kita request untuk nambah durasi kalau gitu ya. Pakai Oke, feeling. tadi sudah berhasil masing-masing menjawab satu pertanyaan. Berarti masih imbang nih, nggak seru ya. Kita harus cari pemenang, kita putar lagi. Siap. Spanyol. Harusnya bisa. Baru habis dari situ. ya. Copot dulu. Harusnya bisa karena Afif sudah berapa lama kemarin di sana? 2 minggu. 2 minggu di sana. Oke, karena negaranya dari Spanyol, pertanyaannya Ya. mudah aja, yang pasti banyak yang tahu juga, karena ini kan udah banyak lah di koran-koran bola, dari dulu juga banyak nih ditulis ya. Siapakah pencetak gol terbanyak di timnas Spanyol? Buat yang udah ke Spanyol dulu. Oke, 2 minggu di Spanyol ya, Orang Spanyol. silakan. Dia selain pencetak gol terbanyak, dia juga kayak raja di Spanyol. Dia di atas, pokoknya dia dipuja-puja. Udah panjang biasanya betul nih. Dia di, dia di atas, Pressure nih. dia di atas Raul dan Torres. Oke. David Villa. Oh. Berapa? Berapa? Berapanya disebut? Berapanya disebut lah. Kalau cuma David Villa, semua juga tahu kan tadi dibilang di koran bola pasti udah disebutin. Berapa gol? 114. 114. Oke, kita ambil angka paling deket ya. Coba, Bung Bes. Apakah nama yang sama? Angkanya juga berapa? Morientes tahu. Bagus dia tuh. Penentuan nih. Susah ya. Angkanya susah. Oke, yang paling mendekati, angkanya yang paling mendekati. Nggak apa-apa, asal sebut Kalau apa yang paling gol mendekati. itu kan pencetak gol terbanyak itu Cristiano Ronaldo.
di bawahnya Messi. Messi aja masih 90-an, Ronaldo 120-an. Terus kalau dia bilang David Villa itu main praktis cuman 2010 dia top score, terus mungkin 2014 terus istilahnya nggak banyak lah gol yang dicetak. Saya sebenarnya pilih nama lain, tapi karena Apip udah bilang David Villa, coba kita cek David Villa mungkin golnya sekitar 50-60-an aja. 50-60-an ya. Ini 64. Dan jawabannya adalah Alvaro Morata. David Villa dengan total 59 gol. Selamat Bung Bes. Jauh banget gue. 100. 2 minggu 114 ngapain aja? Kenapa dikorup tuh angkanya? Jauh banget. Wah seru karena udah berarti terjawab dari 3 pertanyaan, 2 diantaranya Bung Bes berhasil menjawab dengan benar. Selamat Bung Bes jadi pemenang episode kali ini. Oh, gue kalah yang kedua. Oh, David Villa-nya nggak dihitung. David Villa nggak dihitung. Semua orang tahu ya. Angkanya. Tapi nggak apa-apa, udah seru banget ya pertemuan kita hari ini, dan tentunya Run Sport Enthusiast juga semoga tadi informasi yang kita berikan bisa semakin menambah semangat kalian untuk menyambut World Cup 2022 di Qatar. Yeay! Jangan lupa untuk mengulas seperti apa peta kekuatan, euforia, dan juga negara-negara yang terlibat dari Pildun atau Piala Dunia 2022. Saksikan terus Run Sportainment Road to Pildun 2022 tentunya cuma di YouTube channel Rans Entertainment dan juga Run Sportainment. Jangan lupa di like, komen apapun, mau request konten boleh, mau kasih masukan boleh, dan subscribe juga, diklik loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Rans Entertainment dan juga Run Sportainment. Kalau gitu saya Conchita Caroline pamit. Terima kasih banyak Bung Bes. Terima kasih juga Bung Afif. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Bye.